Halo semua, kita lanjut lagi ke video penerbangan dari Jakarta, Singapura pakai bisnis kelas Singapore Airlines. Kalau mau lihat video review launch Singapore Airlines, klik video sebelumnya. Dan kita lanjut ke video hari ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasi buat dapetin video-video terbaru. Langsung aja kita masuk gate yang sebelah kiri buat business class. Udah di kabin, kita dapat seat di 17, jadi dapat di tengah. Kita lihat suasana lagi angkat-angkat koper ke kabin. Oke, untuk kondisi kursi pesawatnya sendiri cukup lebar ya. Bisa lihat di kaki gua ada space banget di bawahnya, bahkan jarak ke depannya juga masih banyak. Tinggi gua 177 cm kalau kata Om Fitraeri. Ada tempat buat naruh tas, ada untuk kursinya nyaman banget, ini lebar. Bahkan gua baru tahu selebar ini ya. Selama ini ngeliat di foto-foto nggak nyangka bakal selebar ini. Pilihan entertainmentnya banyak banget, walaupun ini cuma flight ke Singapura, jadi gua pasti nggak akan bisa nonton semua. Gue bakal pilih satu film aja. Tapi bisa kebayang kalau untuk penerbangan yang jarak jauh sampai ke Amerika, kayaknya nggak akan pernah bosan dengan pilihan tontonan yang ada sama ini. Welcome drink pilihannya antara orange juice atau apple juice. Gue pilih orange juice biar asam-asam dikit dan ngebangunin gue buat penerbangan ini. Oke, dapat headphone yang noise cancelling, bahkan ada ini ya penutup telinganya yang biar higienis. Bisa dipakai sama banyak orang, itu yang diganti. Tempat naruhnya di sini. Tadi gua ngambil headphone-nya. Awalnya dapat satu yang sedikit kontrak, jadi akhirnya dibawain lagi satu lagi sama pramugari dengan cepatnya. Colok di sana ada casan USB dan power outlet juga di sebelah kanan. Ada tempat buat taruh minum juga, di sini langsung dikasih satu botol air mineral. Dan di sini remote buat kontrol in-flight entertainment-nya juga. Dikasih apa nih, hot towel ya, kayak anduk hangat gitu buat ngelap-ngelap muka. Habis itu langsung diambil sama pramugaranya. Oke, kita nyoba nonton dulu. Gue sambil ngetes audio di sini dan nyender bentar, karena buat yang nonton video sebelumnya pasti tahu ini masih pagi banget dan sekarang jam 5 pagi di pesawat. Jadi gue masih rada-rada capek dan ngantuk. Tapi kenapa gue bela-belain terbang subuh-subuh dari Jakarta ke Singapura? Karena ada promo redemption miles untuk business class Singapore Airlines sebesar 14.700 miles aja. Dibandingin dengan redemption kelas ekonomi di tipe Advantage itu 15.000. Jadi lumayan banget, ada harga bisnis kelas yang bisa lebih murah dari ekonomi buat redemptionnya. Oke, kita udah mulai pushback nih, kita bisa lihat abang di garbaratanya. Kita udah mulai mundur, udah siap take off, dan kita lihat pengalaman di udaranya seperti apa. Oke, gue lihat menunya dulu ya. Buat penerbangan yang cukup singkat ke Singapura, menunya cukup tebal, dan gue baru tahu kalau menu di business class itu lebih banyak menu alkoholnya ya dibanding menu makanannya. Ternyata ini kalau kita buka isinya alkohol semua, dan deskripsinya tuh panjang banget ya. Kayak buat yang ahli alkohol coba komentar itu beda deskripsinya apa aja sih sebenarnya. Kayak gue nggak ngerti emang informasi apa aja sih yang dibutuhin buat alkohol. Sedangkan buat menu makanannya di depan cuma ada 2 halaman gitu, light dinner dan breakfast. Tapi karena ini penerbangan pagi, jadi pastinya menunya yang breakfast. Pilihannya antara frittata atau nasi kuning. Ya jelas pagi-pagi sebagai orang yang tiap pagi harus ngerasain kemacetan Jakarta, udah pasti makannya nasi kuning. Ini ada foto chefnya ya, sampai 5 orang yang buat menu makanannya, dan ada 3 orang juga yang harusnya spesialis alkoholnya. Gue suka banget sama video safety-nya Singapura. Oke, udah siap-siap mau take off nih. Kita bisa lihat
Dari luar jendela, numpang ke jendela orang, pemandangan Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 yang terang banget ya. Kalau dibandingin sama sekelilingnya yang masih gelap banget. Lagi-lagi ini jam 5.25 pagi. Ya udah, kita nikmatin aja footage taksinya sambil gua istirahat ngomong dulu. Setelah take off, gue disuguhi sama pemandangan yang begitu menakjubkan ya. Matahari terbit di Jakarta. Ternyata tidak pernah seindah ini, di atas puluhan ribu kaki bahkan. Gak lama setelah take off, sarapan langsung dihidangkan. Nasi kuning dengan udang, cabai, ada tempe, dan ada pakcoynya. Ada buah-buahan juga dan yogurt di sampingnya. Dan harusnya ada roti yang nanti akan datang belakangan. Pas gue udah mulai makan, pramugarinya datang buat nawarin roti yang tadi gue bilang datang belakangan. Dan sambil makan, coba gue jelasin lebih detail lagi gimana cara dapetin promo redemption rute business class Singapore Airlines. Jadi setiap bulan itu Singapore Airlines ngadain program yang namanya Spontaneous Escape. Dan biasanya itu terjadi di tengah-tengah bulan, antara tanggal 15 sampai tanggal 16 gitu, tergantung harinya. Dimana rute redemption yang tadinya ada dua jenis, yaitu Advantage, harga penuh penukarannya, atau Saver yang biasanya lebih murah 30-40% dari harga Advantage, sekarang kebuka rute jenis ketiga yaitu Promo, di mana harusnya lebih murah 30-40% dari harga Saver. Nah, untuk yang award promo ini, kalian cuma bisa booking untuk di bulan setelahnya. Jadi misalnya sekarang bulan Agustus dan tanggal 15 muncul rute promonya, kalian cuma bisa booking untuk di bulan September aja. Oleh karena itu nama programnya Spontaneous Escape, memang harus spontan. Memang kalau buat orang Indonesia rada susah karena kita harus apply visa buat rute-rute yang jauh ke Eropa atau ke Amerika. Tapi ini cukup berguna buat kalau kalian sering bepergian di Asia Tenggara, mau ke Singapura atau ke Malaysia, Thailand, Vietnam, karena suka kebuka rute promo ini. Bahkan kayak yang gue alamin, ada rute promo redemption business class yang lebih murah dari economy class kalau harga penuh redemptionnya. Jadi ini sangat layak untuk dimanfaatin. Lalu gimana caranya buat bisa ngumpulin miles, buat bisa ditukerin sama penerbangan gratis Singapore Airlines? Jawaban paling gampang tentu dengan kartu kredit. Karena buat kalian yang belum punya kartu kredit, lalu ngajuin kartu kredit, biasanya akan dikasih welcome bonus berupa poin atau miles yang bisa langsung kalian tukerin buat penerbangan gratis untuk kartu-kartu tertentu karena jumlah bonus poinnya cukup besar. Sedangkan kalau kalian udah punya kartu kredit, maka harus cari kartu kredit yang earning rate-nya sangat efektif untuk dikumpulin miles. Biasanya kartu kredit itu ada rasio perolehan. Buat 1 miles harus bertransaksi berapa rupiah. Buat gua pribadi, gua pakai kartu UOB Privy Miles. Ini kartu kredit top tier, udah level atas, tapi nggak perlu jadi nasabah prioritas. Setiap transaksi Rp8.750 di transaksi domestik itu bakal dapetin 1 miles. Tapi kalau buat transaksi di luar negeri atau di website luar negeri dengan mata uang asing, maka earning rate-nya turun jadi Rp5.000 per 1 miles. Jadi misalnya bayangin kalau gua mau nuker buat rute business class promo ini dengan 14.700 miles dan gua bertransaksi Rp5.000 per 1 miles, maka 14.700 dikali 5.000 itu sama dengan Rp73.500.000 gitu. Kedengarannya cukup gede, tapi kalau kalian lakuin ini dalam setahun, maka per bulannya kalian cukup bertransaksi sebesar 6.125.000.
buat di Jakarta itu udah kebutuhan per bulan ya, jadi masih sangat mungkin buat dicapai kalau kalian bisa menggunakan kartu kredit untuk pembayaran semua kebutuhan hidup kalian. Nggak perlu tuh ngadain transaksi cuma buat ngejar miles, itu sangat tidak gue rekomendasikan. Karena tujuannya adalah menggunakan kartu kredit sebagai alat bayar untuk kebutuhan sehari-hari kalian, lalu dibayar tepat waktu, jadi jangan sampai ada tagihan nunggak biar nggak kena bunga yang cukup tinggi. Dan di saat yang bersamaan kalian dapat poin kartu kredit yang bisa kalian tukerin gak hanya buat penerbangan gratis, tapi juga bisa nginep di hotel gratis, atau kadang ada yang bisa ditukerin sama barang-barang elektronik, tergantung dari jenis kartu kredit kalian. Oke, gue udah selesai makannya, udah kenyang banget ini dan udah diangkat traynya sama pramugaranya. Makanannya cukup enak, nasi kuningnya gue bisa bilang otentik banget, kayak biasa gue makan. Oke, toilet pesawatnya sangat bersih, kelihatan banget kalau nggak banyak orang yang pakai toilet ini, karena ini toilet khusus business class. Buat fasilitasnya ya standar-standar aja sebenarnya, kayak amenities mereka dari Penhaligon's buat lotionnya. Kemudian kalau kita buka lacinya sebenarnya ada tambahan amenities lain yang bisa diambil buat penumpang sesuai kebutuhan. Oke, mari kita nikmatin approach buat landing di Bandara Changi. Harusnya kita turun di Terminal 2, jadi harusnya landing di runway selatan ya, atau gua nggak tahu ya, nggak lihat peta flight tadi. Ya udah, gua bakal berhenti ngomong, nikmatin aja approach landing ini. Sampailah kita di Singapura, di Bandara Changi, Terminal 2. Oh, satu lagi yang gue suka dari Singapore Airlines ketika mereka udah landing di Singapura, yaitu sambutan selamat datang dari pramugarinya. Welcome to Singapore, ladies and gentlemen, and to all Singaporeans and residents of Singapore, a warm welcome home. Please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign is off. Take care when opening your bag compartments, and remember to take all your belongings with you. It's been our pleasure serving on this flight. Thank you for flying Singapore Airlines, a member of Star Alliance. Walaupun gue pribadi tetap lebih milih dikasih pantun ketika landing dibanding diucapin welcome home. Kita udah approach ke gate kita. Ini Terminal 2. Gue nggak tahu ini gate berapa. Di sebelahnya udah ada saudaranya Singapore Airlines. Kayaknya A350 deh itu, nggak tahu mau dinas kemana. Dan itu udah kelihatan garba datanya. Bentar lagi kita akan
approach dan berhenti. Kudos to Rizal. You introduce me and recommend me, huh? Thank you so much. Okay, all the best. Oke, kita udah sampai di Bandara Changi Terminal 2, tapi perjalanan gua nggak sampai di sini aja karena perjalanan masih panjang dan kita akan coba lagi penerbangan yang lebih jauh dengan Singapore Airlines. Tapi sebelum itu kita harus nunggu bagasi dulu karena proses imigrasinya cepet banget. Sampai-sampai kopernya belum sampai. Jadi kita yang harus nunggu dulu. Padahal biasanya kalau naik Singapore Airlines bagasinya udah mulai masuk ketika kita udah sampai ke area baggage claim. Oke, jadi buat kedepannya gimana? Kita akan ada beberapa flight lagi yang akan gua review. Coba tulis di kolom komentar kira-kira gua akan kemana sambil menikmati pemandangan di jalanan keluar Bandara Changi. Kalau kalian suka dengan video kayak gini, jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi. Mayoritas dari kalian yang lagi nonton video ini belum subscribe ke channel ini, jadi tolong bantu kita buat mencapai 5.000 subscriber. Makasih banyak yang udah nonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan sekarang nikmati pemandangan pagi hari di Singapura dengan langit yang begitu cerah. Oke, dadah.